Nah, kemudian untuk grades-nya sendiri. Skor persentilnya itu should 80% above 100 point scale or be ranked. Jadi kalian harus termasuk 20 anak teratas yang mendapatkan ranking top di kelasnya. Kemudian si GPA ini di tingkat 4, 4/3, 4,5, dan 5 minimal harus mendapatkan nilai 2,64, 2,80, 2,91, dan 3,23. Nah, kemudian untuk si GPA selanjutnya, kalau misalkan skala kalian bukan 4, 4,3, 4,5, 5, atau 100, maka sekolah kalian harus memberikan kertas atau misalkan dokumen yang terkait bagaimana sih sistem penilaian sekolah kalian tersebut. Ya, ini kalau berbeda ya, kalau enggak ya tidak usah. Dan kemudian untuk umur, maksimal umur itu 25 tahun atau yang lahir setelah 1 Maret 1997. Nah, kemudian untuk kesehatan sendiri, kalian bisa baca ya, sehat jasmani dan rohani dan dapat belajar di Korea dengan baik. Jadi tidak ada kesehatan baik jasmani atau rohani yang terganggu. Nah, untuk restriction sendiri yang udah pernah atau lulusan sekolah SMA yang di Korea nggak bisa mengikuti GKS. Kemudian yang pernah exchange sebelumnya masih bisa kok mengikuti GKS ini. Kemudian juga yang pernah mendapatkan program beasiswa sederajat dari pemerintahan Korea ini tidak bisa apply lagi GKS. Kemudian juga yang mendapatkan D3 dari program GKS ini tidak bisa melanjutkan lagi untuk S1-nya. Nah, untuk embassy track kalian bisa pilih antara S1 atau D3, dan kemudian university hanya bisa satu university tentunya ya, dan university track applicants can only apply to one university and one department. Ya, tentunya kalau misalnya kalian ketahuan gitu kan ke universitas ini juga, ya maka dokumen kalian tentunya akan di-cancel atau akan dibuang, di blacklist. Nah, untuk application required documents ini dari form 1 sampai form 5, itu kalian harus tanda tangan. Kalau nggak ada tanda tangan, kalian akan di blacklist. Sekali lagi harus ditanda tangan dari form 1 sampai form 5. Untuk form 6, personal medical assessment, tanda tangan kalian juga tetap harus dilampirkan. Kalau tidak, dokumen kalian akan tidak diterima. Dan kalau misalkan isi informasinya tidak sesuai, maka kalian juga akan didiskualifikasi dari scholarship ini. Untuk proof of citizenship, jadi kalian bisa menyertakan akta untuk kalian dan kemudian kakak untuk orang tua kalian. Nah, Kak, kemudian gimana kalau misalkan orang tuanya bercerai atau salah satunya udah nggak ada? Nah, kalian bisa menyertakan surat perceraian, keterangan gitu dari orang tua kalian, atau misalkan surat kematian. Nah, untuk certificate of graduation ya seperti ijazah ya. Ijazahnya harus sesuai dengan apa yang diminta GKS, kemudian ada tanggalnya, ada tahunnya, ada bulannya, dan tidak boleh melewati seperti kayak ini ada Februari 2022, bulan 28, nah kalau bisa sebelum itu. Nah, gimana Kak kalau misalkan yang udah lewat-lewat, ya kalian bisa untuk mendaftarkannya kembali tahun depan. Nah, ini kemudian untuk transkrip ya. Transkrip ini sudah ada ketentuannya, jadi kalian bisa baca sendiri dan kalian bisa minta transkrip ini ke sekolah. Kalau misalnya sekolah tidak mengeluarkan, kalian kasih ide gimana kalau misalnya kalian yang bikin dan di bawah pengawasan sekolah dan minta capnya sekolah. Jadi nggak ada lagi alasan kalau misalkan sekolah nggak ngeluarin, kasih ide atau paksa mereka untuk memberikan solusi, karena ini juga untuk kebaikan kalian dan kebaikan sekolah juga. Kalau kalian masuk, siapa yang bangga? Sekolah kan? Di sini ada other documents, itu optional seperti certificate Korean or English proficiency test ya. Ada topik, ada TOEIC, TOEFL, IELTS, and only valid certificate will be accepted. Dan untuk sertifikat kalian ini tidak usah dinotaris, tapi hanya sertifikat bahasa ya. Kalau misalkan sertifikat-sertifikat seperti keorganisasian atau misalkan les dan lainnya, tetap kalian harus cap.
Kemudian instruction on documents to complete ya. Jadi semuanya itu harus ditulis di dalam bahasa Inggris atau Korea. Kemudian seperti nama, tanggal lahir dan lain-lain di dalam kakak akta itu harus sama seperti ijazah dan lain-lain. Jadi tidak ada yang namanya salah-salah, kan kadang-kadang suka ada tuh, Kak, nama aku di sini ini tapi nama aku di situ itu gitu kan. Nah, harus sama. Jadi kalian bisa perbaikin dulu dari sekarang. Masih sama, jadi dari embassy kalian harus memilih 3 universitas yang berbeda. Nah, namun tetap harus memasuki satu universitas yang type B. Nah, untuk university track tetap aja harus satu universitas dan satu departemen. Kemudian ada instructions on certificates. Ini yang berbeda dari sebelumnya. Jadi semua dokumen yang berbahasa Indonesia kan harus translate dulu ke dalam bahasa Korea atau bahasa Inggris ya, seperti tahun kemarin. Namun bedanya semua sertifikat harus diapostil. Jadi yang baik yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris harus diapostil, kecuali dokumen seperti TOEIC, TOEFL, IELTS yang bahasa itu tidak diapostil. Nah, kok yang bahasa Indonesianya dilampirin? Banyak banget yang bertanya ke aku dan aku udah jawab ya. Jadi semua dokumen yang berbahasa Indonesia yang kalian punya harus tetap dilampirkan. Bagaimana mereka tahu kalau dokumen kalian asli atau palsu kalau tidak melihat dari dokumen aslinya dulu?